percaya teman-teman, kamu bisa dan bahkan jauh lebih sukses dari orang lain, walaupun nggak harus dalam bidang yang sama. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman, aku Dani Prasetyo. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa bersyukur, karena dengan kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Di video kali ini, aku mau sharing dan berdiskusi tentang hal yang paling mendasar, paling fundamental, agar kita bisa mencapai kesuksesan lebih cepat dan lebih mudah. Kalau kalian masih merasa sulit untuk mencapai kesuksesan atau mewujudkan impian-impian, kalian wajib nonton video ini sampai akhir. Karena sebenarnya itu sangat mudah kalau kalian tahu rahasia bagaimana caranya mencapai kesuksesan itu, teman-teman. Yuk, langsung aja kita akan bahas. Tapi sebelumnya, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Nah, apa sih definisi sukses itu? Jadi, arti sukses menurut aku adalah pencapaian tujuan atau impian yang telah ditetapkan. Kalau ngomongin masalah tujuan dan impian, pasti setiap orang beda-beda dan bervariasi ya teman-teman. Tergantung pada individu. Bagi sebagian orang, sukses mungkin berarti mencapai kekayaan atau status sosial yang tinggi. Sementara bagi yang lain, mungkin bisa berarti kebahagiaan, kesehatan, keseimbangan hidup, atau kontribusi positif kepada masyarakat. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pahami agar semua tujuan dan impian-impian kita ini gampang tercapai dan gampang kita wujudkan? Jawabannya adalah kita harus mengenali diri sendiri. Kita harus paham potensi minat bakat dalam diri kita. Ini sangat penting banget ya teman-teman kita pahami agar kita bisa dengan mudah mencapai kesuksesan dalam hidup. Karena menurut aku, kebanyakan orang itu asal aja dalam menentukan tujuan. Asal dalam menentukan impian-impian, kemudian setelah itu berharap sukses dengan mudah. Yang biasa kita sering lakukan itu hanya sebatas, aku pengen jadi A, aku pengen jadi B, atau aku pengen sukses jadi C. Tapi nggak mempertimbangkan potensi dan minat bakat yang ada dalam dirinya. Kita kepingin jadi A, B, atau C karena biasanya melihat orang lain sukses di bidang itu. Tapi apakah yakin kita pasti bakalan sama suksesnya kalau niru dia? Belum tentu ya teman-teman. Misalnya gini, aku melihat temanku tuh sukses di bidang tarik suara, di mana suaranya itu bagus banget. Jangankan nyanyi, ngomong biasa aja udah merdu. Karena memang minat dan bakatnya di situ. Nah, aku mau maksain diri nih untuk bisa jadi kayak dia, yang kalau ngomong biasa aja fales. Mungkin nggak aku bakalan bisa sukses dengan mudah kayak dia di bidang tarik suara? Nggak bisa ya teman-teman. Mungkin kalau sekedar nyanyi di kamar mandi, bisa. Tapi kalau untuk sukses di bidang yang sama, yaitu bidang tarik suara, itu sulit teman-teman. Karena memang minat dan bakat aku bukan di situ. Kalau aku memaksa untuk bisa, yang ada energi aku bakalan habis di situ. Dan hasilnya pun nggak optimal. Makanya, inilah pentingnya kita mengenali diri sendiri. Kita harus paham potensi minat bakat dalam diri kita. Agar nantinya kita nggak salah arah. Pengennya kita bisa cepat sukses dengan mudah, tapi karena kita menghabiskan energi di tempat yang salah, akhirnya kita malah menyia-nyiakan waktu, teman-teman. Itulah kenapa kita harus kenal sama diri kita sendiri dan memahami potensi minat dan bakat. Karena untuk membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Terus, gimana dong caranya agar kita bisa mengenali diri sendiri? Caranya gampang banget ya teman-teman. Kamu nggak perlu tes kepribadian kalau memang keadaan kamu nggak memungkinkan. Yang harus kamu lakukan untuk bisa mengenali diri sendiri adalah dengan bertafakur atau meditasi.
Luangkan waktumu sejenak untuk duduk dengan tenang, merenung, dan berdialog dengan diri sendiri. Renungkan tentang kehidupanmu, tujuanmu, dan hubunganmu dengan Allah. Kenali dirimu sendiri lebih dalam lagi. Coba deh gali potensi-potensi yang ada dalam diri. Sadari kelebihan dan kekuranganmu, dan jadilah diri sendiri. Coba tanyakan sama dirimu sendiri, teman-teman. Jangan-jangan selama ini kamu salah jalan. Kamu terlalu naif dengan memaksakan dirimu untuk jadi orang lain, cuman karena melihat orang lain sukses di bidang itu. Makanya kamu bernafsu, pengen bisa kayak dia, pengen bisa lebih dari dia, tanpa mengukur kelebihan dan kekuranganmu. Setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita dilahirkan udah sepaket sama kesuksesan kita masing-masing. Artinya, kita nggak harus jadi orang lain untuk sukses. Banyak banget jalan menuju Roma. Kalau kamu melihat orang lain sukses lebih dulu dibandingkan kamu fokus aja sama dirimu sendiri. Kerjakan sesuai minat dan bakatmu dengan konsisten. Lakukan yang terbaik. Biasanya orang yang mengerjakan pekerjaan yang dia suka itu hasilnya akan beda. Apalagi kalau itu sesuai sama bakatnya, pasti akan jauh lebih mudah dalam mencapai tujuan kesuksesan. Percaya teman-teman, kamu bisa dan bahkan jauh lebih sukses dari orang lain, walaupun nggak harus dalam bidang yang sama. Coba perhatikan deh dalam kehidupan ini, ada nggak contoh orang yang sukses dalam setiap bidang pekerjaan? Ada kan? Banyak banget malahan. Ada yang sukses jadi penyanyi, bahkan sampai ke luar negeri. Ada yang sukses jadi seniman atau pelukis yang karyanya dikenal. Ada yang sukses jadi pengusaha kayak Bob Sadino misalnya. Ada yang sukses jadi pedagang. Ada yang sukses jadi sesuai profesinya, dan lain-lain. Hampir semua bidang pasti punya potensi yang sama untuk sukses. Nah, kenapa kita nggak mengoptimalkan diri kita sesuai dengan bidang yang selaras dengan minat dan bakat kita? Kenapa kita harus menghabiskan waktu dan energi kita di tempat yang nggak seharusnya? Yang justru malah akan menghambat kesuksesan karena kita nggak akan bisa mencapai hasil yang maksimal, teman-teman. Coba kita kenali diri kita lebih jauh lagi. Kita pahami minat dan bakat kita, kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Kalau kita udah kenal, kalau kita udah tahu tentang diri kita akan jauh lebih mudah menentukan arah tujuan hidup yang mau kita capai. Dan kita akan jauh lebih mudah mencapai kesuksesan karena kita jalan di tempat yang seharusnya kita lewati. Ibaratnya gini teman-teman, kereta api kalau dipaksa lewat jalan aspal, ya nggak bakalan bisa cepat sampai tujuan. Karena dia udah punya relnya sendiri, dia udah punya jalannya sendiri. Begitu juga mobil ya teman-teman. Karena ngelihat kereta api jalannya cepat banget di rel, jadi kita maksain mobil untuk lewat rel kereta berharap agar cepat sampainya. Ya nggak bakalan bisa teman-teman. Inilah pentingnya kamu tahu batasan-batasan dirimu sendiri. Pentingnya kamu bisa mengenali dirimu sendiri, supaya kamu bisa mencapai kesuksesan dengan mudah. Kalaupun kamu mau menjadikan orang lain sebagai contoh motivasi dalam mencapai kesuksesan, kamu bisa cari contoh orang lain yang selaras dan punya minat bakat yang persis sama kayak kamu. Jadi kamu tetap bisa jadi diri sendiri. Misalnya gini, karena potensi minat dan bakatmu di bidang wirausahawan tinggi, kamu pinter banget nih jualan dan setiap nawarin barang selalu closing. Mungkin kamu bisa jadiin Bob Sadino sebagai contoh kesuksesan. Artinya, kita nggak harus keluar jalur jadi orang lain yang sama sekali nggak sesuai sama potensi diri kita. Jadi, sekarang yang harus kamu lakukan untuk bisa mencapai kesuksesan dengan mudah adalah dengan mengenali diri sendiri, teman-teman. Dengan cara bertafakur atau meditasi. Coba luangkan waktu untuk duduk dengan tenang dan merenung, berdialog dengan diri sendiri,
Renungkan tentang kehidupanmu, tujuanmu, dan hubunganmu dengan Allah. Kenali dirimu sendiri lebih dalam lagi. Coba gali potensi-potensi yang ada dalam diri. Sadari kelebihan-kelebihanmu, kemudian maksimalkan. Maka kamu akan lebih mudah mencapai kesuksesan. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesuksesan, keberlimpahan, dan keberkahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.